membela agama bukan menjelek-jelekan. Saya nggak pernah menjelekkan siapapun. Saya nggak ada urusan. Kan Bapak kan ngomong saja. Enggak, saya nggak bisa Bapak bilang bakal berhenti. Oh, nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi. Sweeping Ba'alwi. Unyil. Mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Pakai ngancem mau sweeping habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Saya sebagai orang Islam itu prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor. Itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, tiada kapoknya. Baru saja keluar dari penjara HRS atau Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith. Berulah lagi. HRS tetap dengan polanya, selalu mengedepankan nafsunya, mengajarkan jamaahnya untuk membenci orang yang dia anggap musuhnya, bahkan berusaha memprovokasi jamaahnya. Karena nafsunya, mungkin ingin dianggap yang paling berani, dia lupa, telah di-warning oleh Pangdam Jaya, waktu itu, 3 tahun yang lalu, dan tahun kemarin sebagai KSAD Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Marilah, kita saksikan satu persatu videonya. Awas, ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi. Sweeping Ba'alwi. Unyil. Mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Pakai ngancem mau sweeping habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek, hei Yahudi pesek,
yang mengancam ingin men-sweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begini, tanggal 10 bebas nih. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib. Saudara, itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Udah bengkang, pakai ngancem, baru didatengin sama satu orang, udah undang tentara sama polisi 2 truk, bencong. Udah juga begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua bahwa Kiai Habib, saudara Ba'alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pada takut, saudara. Takbir. Itulah tadi para pemirsa, video Habib Rizik Syihab, yang penuh provokasi, yang sudah barang tentu bertolak belakang dengan nasabnya yang dia akui selama ini, yaitu sebagai seorang cucu Nabi Muhammad. Sebetulnya, amat disayangkan sekali, dan tidak patut untuk dijadikan suri tauladan. Silahkan, bagi para pemirsa yang budiman, untuk bebas menilai sendiri. Berikutnya adalah video Pangdam Jaya yang waktu itu, tahun 2021, dan kemarin tahun 2023 menjabat sebagai KSAD Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, telah memperingatkan dengan keras, kepada HRS Habib Rizik Syihab. Terima kasih ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya. Kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta, ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan, ya. Jaga dari siksa api neraka.
Pangdam Jaya juga menukil ayat Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, berikut terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik. Ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan yang kedua, tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap. Satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Saya katakan, ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras. Itulah peringatan keras dari Pangdam Jaya. Semoga ketegasan beliau diwarisi penerusnya, Bapak Jenderal Maruli, sebagai KSAD tahun 2024 sekarang. Apa kita yang bikin masalah di sini? Air, Pak. Apa Itu yang masih nama ada. besar? Sama Bapak dos, saya anak dikira TNI, bom Pak. itu dos. Saya Itu putra masih ada. TNI. Bapak saya purnawirawan. Bukan menjelek-jelekan. Tidak menjelekkan. Justru yang menjelekkan TNI siapa? Saya sebagai anak prajurit aja malu melihat kasar ngomongnya kayak gitu. Nama saya Dudung. Dudung itu bukan hanya satu. Banyak. Kamu sering menghina Dudung-Dudung. Kurang aja kamu. Kamu jenderal. Bukan jenderal. Nama Dudung tuh banyak. Nama Dudung tuh banyak. Bukan hanya satu. Kamu jenderal bukan? Kan yang dibilang Kamu yang dibilang kan Dudung-Dudung aja. Tidak sama, dibilang jenderal. Jadi bilang jenderal, kan pakai jenderal kok.
Sama saya duduk juga. Kamu sering kenapa duduk? Gue juga punya TNI. Ini ada apa? Gue juga TNI. Pukul saya. Cari gara-gara Pak. Jangan lagi dari TNI. Bapak saya punya bintang gerilya, bapak saya. Bapak saya punya bintang gerilya. Oh, kita selama ini jaga suasana. Provokasi yang baik disampaikan. Bapak nyerang-nyerang nama institusi dan nama. Oh begitu. Saya institusi apa yang diserang? Bapak lihat ceramah saya. Saya sampaikan berapa banyak prajurit TNI yang gugur di Papua. Di situ saya bela prajurit TNI, Pak. Apa yang disampaikan berbalik apa? Oh enggak bisa. Saya yang saya sampaikan di situ adalah Dudung menyampaikan Tuhan bukan orang Arab, Kristen, Islam. Itu yang saya sampaikan dan semua rakyat harus tahu, semua umat harus tahu. Yang saya sampaikan kebenaran dan yang saya bela prajurit TNI yang gugur di KKB. Kita udah sering Pak kemana-mana Pak. Ya, makanya jangan dipotong dong. Jangan di ini dulu. Gimana ketika saya bela prajurit TNI yang gugur? Tapi mohon maaf Pak. Prajurit Polri Membela yang gugur tapi di bukan KKB. menjelek-jelekan orang. Oh, saya nggak pernah menjelekan orang. Membela bukan Saya nggak pernah menjelekan orang. bukan Sekarang menganggap gini aja. provokatif. Selama ini saya sama TNI selalu selama ini sama TNI sama Polri nggak mungkin ada asap kalau nggak ada asap. Saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Lah, enggak, ini sini Pak. Sekarang saya tanya urusannya ada apa? saya minta. Pesan dari siapa? Pesan dari Dari siapa? saya selaku penguasa negara. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang di sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik. Kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rahim umat Islam. Kalau Bapak mungkin ada niatan baik. Banyak orang yang lain. Tapi karena mungkin ada provokatif banyak orang sisi lain. Ini ada laporan. Buktinya ada Nah, masalah sekarang Bapak bisa bandingin nggak? Lebih banyak yang lapor saya, lebih banyak yang laporin dulu. Sekarang orang pergi semua ke Dispomat, semuanya pergi. ada Pak. Oh, saya kasih bukti-bukti ke Bapak. Semuanya pergi sekarang di Indonesia untuk ngelaporin penistaan agama. Nanti lahir dari nanti kita kiai Pak. Iya, itu lahir dari kiai Pak. Saya putra TNI Pak. Saya putra kedua. Oh enggak bisa. Saya sampai mati. Menjelekan kita bubarkan Pak. Sampai saya mati pun tetap saya bakal membela saya punya agama, bela saya punya bangsa, bela saya punya NKRI, harga mati bagi saya. Membela agama bukan menjelek-jelekan. Saya nggak pernah menjelekkan siapapun. Saya nggak ada urusan. Kan Bapak kan ngomong saja. Enggak, saya nggak bisa Bapak bilang bakal berhenti. Oh nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. Kita udah tahu Pak panggilan-panggilan itu. Nah, makanya Senin kan saya udah bilang, saya datang ke Polda Jabar. Kalau saya bukan warga negara yang baik, Pak, saya udah pergi, saya udah kabur, saya udah lari. Ini enggak, saya laki-laki. Saya Terhormat Pak. oh iya, setiap ada masalah pasti saya hadapi. Pasti saya hadapi. Oh, Bapak nggak usah. Bapak mau datang kemari, nggak datang kemari. Sekarang tetap saya bakal datang hari Senin ke Polda Jabar. Saya bakal datang. Itu jiwa saya. Saya bakal datang. Nggak perlu dengan Bapak datang kemari bareng-bareng. Terus itu menjadikan syarat harus datang ke Polda Jabar. Mau Bapak mau nggak datang kemari, tetap Senin saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari Minggu saya datang, saya nggak bisa. Jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Loh, itu urusan Bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan Bapak dong. Saya Ada tetap, tugas saya Pak, menjaga Bapak, stabilitas. saya bilang Bapak mau datang sekarang. Sekarang ini Bapak datang sini. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Saya tetap datang hari Senin. Kita bukan sama hati Pak. Saya nggak pernah takut Pak. Ih, sama saya juga nggak pernah takut, Pak. Saya juga nggak pernah takut. Saya nyampe pesan. Intinya Bapak jangan sampai menyampaikan yang provokatif dari saya.
mati saya provokatif. Di daerah sini provokatif. Provokatif apa? Provokatif apa? Provokatif apa? Di daerah sini provokatif apa? Menghina pasaran, menghina mungkin harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKB Papua? Serahkan serahkan Papua, serahkan KKB. Kenapa dianggap saudara? Kenapa Bapak nggak bahas ceramah saya itu? Kalau ada anggota yang juga, Pak, itu tugas kami. Lah, kita juga loh, enggak dong. Kita sebagai rakyat yang cinta TNI nggak terima. Ada empati. Kita sebagai Pak, saya cinta sama TNI, Pak. Ya, sama. Saya cinta mati sama TNI. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif. Provokatif dari mana? Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas, dari prosesnya Pulau Roti. Jangan dilihat dari satu sisi dari sana aja. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik pada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan ujuk-ujuk masalah agama. Kalau nggak tahu masalah agama, akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Bapak kan nggak tahu itu. Itu ranah kita. Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, ya harus berhati. Saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Pak, ini masalah akidah, Pak. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Fundamental Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong apa? Ini gantian. Udah, itu ngapain Bapak Haipali? Ngapain Bapak Haipali itu? Kalau mau tenang biasa aja. Kalau Bapak datang kemari sebagai saudara, kami terima, Pak. Bapak datang kemari sebagai pemerintah yang melayani rakyat, kami terima. Bapak nggak usah urusan sana, Pak, sudah ngurus, Pak. Udah intinya begini aja, Pak. Intinya hari saya udah dipanggil, saya udah diproses. Hari Senin saya datang. Kita tunggu, Pak. Hari Senin saya datang. Dari Minggu sudah datang. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Gak pernah lari, Pak. Ikuti aturan hukum. Oh maaf, kita nggak pernah lari. Buktikan nanti di proses hukum yang. Iya, kita datang. Saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.